Membentang di 4 wilayah kabupaten di Jawa Timur, Gunung Bromo adalah salah satu tujuan favorit para wisatawan. Sunrise di penanjakan, bukit-bukit indah, lautan pasir, sampai kawah Gunung Bromo menyajikan pemandangan yang magis bagi para pengunjungnya. Gunung Bromo sendiri adalah satu-satunya gunung berapi aktif di dalam kaldera Tengger. Meski begitu, kawah Gunung Bromo sendiri adalah tujuan utama dari para wisatawan. Terdapat sebuah tangga untuk membantu pengunjung mendaki tebing pasir kaldera Bromo. Dalam kepercayaan suku Tengger, pengunjung sangat disarankan untuk tetap fokus dan tidak menengok ke belakang. Mitosnya, jika seseorang mengalihkan pandangan dari kawah, maka kejadian aneh akan menimpanya. Benar tidaknya, kembali kepada keyakinan masing-masing. Bagi suku Tengger yang mendiami kawasan ini, Gunung Bromo punya arti sakral yang erat berkaitan dengan nenek moyang mereka, Joko Seger dan Roro Anteng. Oleh sebab itu, ada pakem dan aturan tak tertulis bagi wisatawan yang berkunjung. Selain menjaga perilaku dan adab, pengunjung juga tak sepatutnya buang air kencing sambil menghadap kawah Gunung Bromo. Menurut kesaksian Teguh, Ketua Desa Wisata Wonokitri, seorang pengunjung pernah menghilang di lautan pasir selama 3 hari. Setelah dukun adat melakukan beberapa ritual, wisatawan itu bisa ditemukan di lokasi menghilangnya. Asal-muasal keberadaan suku Tengger tak terlepas dari adanya legenda Joko Seger dan Roro Anteng. Bahkan, sebutan Tengger memang berasal dari gabungan dari 2 nama tersebut, Anteng dan Seger. Meski punya banyak versi, mayoritas sejarawan menyebut Roro Anteng adalah seorang putri dari Majapahit. Sementara Joko Seger sendiri adalah seorang putra Brahmana yang tinggal di kaki dataran tinggi Bromo. Dalam sebuah kisah yang populer, Joko Seger dan Roro Anteng disebutkan susah untuk mendapatkan keturunan. Setelah berdoa ke Sang Hyang Widi, Joko Seger mendengar suara goib yang mengatakan keinginan mereka akan terkabul, tapi dengan sebuah syarat. Keturunan mereka terakhir harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Pasangan ini pun menyanggupinya. Setelah mendapatkan 25 anak, putra dan putri, pasangan ini menyadari bahwa ini adalah waktunya si bungsu untuk dikorbankan. Oleh karena itu, mereka segera membawa anak bungsunya, Ki Kusuma, menjauh dari Gunung Bromo. Diceritakan, dewa-dewa marah melihat itu semua. Gunung Bromo mendadak gelap gulita dengan petir yang menyambar-nyambar. Bersamaan dengan itu, Ki Kusuma hilang dari pandangan mereka. Dari kawah Bromo, muncul jilatan lidah api. Saat itulah muncul suara anak bungsu pasangan ini. Di dalam suara itu, konon juga terdengar sebuah petunjuk oleh Ki Kusuma. Pada setiap hari ke-14 di bulan Kasada, diadakanlah sesaji kepada Sang Hyang Widi di kawah Gunung Bromo. Kebiasaan ini dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Tengger dalam wujud upacara Yatya Kasada di Pura Luhur Poten Lautan Pasir dan juga di kawah Gunung Bromo. Dan di tempat inilah, konon lokasi diambilnya Ki Kusuma dari pandangan Joko Seger dan Roro Anteng. Bukit Kedaluh, atau juga dikenal sebagai Bukit Kingkong. Dari salah satu tebingnya, memang terdapat tonjolan yang menyerupai kepala kingkong. Sekitar 1 km dari Gunung Bromo, sebuah tempat bernama Watu Kuto juga menyimpan misteri di baliknya. Meski lebih mirip gugusan batu biasa, masyarakat Tengger menganggap di tempat inilah nanti Majapahit akan terlahir kembali. Bahkan diyakini lokasi ini menjadi gudang pusaka goib Kerajaan Majapahit. Mengunjungi kawasan Gunung Bromo, tentu para wisatawan akan banyak menjumpai bunga abadi Edelweiss. Tetapi, seperti di gunung lainnya, terdapat larangan keras untuk memetik bunga tersebut. Ancamannya pun tak main-main, 10 tahun penjara ataupun denda ratusan juta. Selain populasinya yang langka, keberadaan Edelweiss di Bromo juga punya arti penting bagi masyarakat Tengger. Bunga ini dipergunakan untuk acara adat kematian entas-entas yang mirip dengan ngaben di Pulau Bali. Tetapi, jika Anda berminat untuk membawa bunga Edelweiss, Anda bisa membelinya di Taman Edelweiss Wonokitri yang berada di akses Bromo dari Pasuruan. Pengunjung bisa melihat beragam jenis Edelweiss serta membawanya pulang sebagai souvenir secara legal.